Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Udah lama nih saya nggak nge-review wireless headphones. Dan selama 2 minggu terakhir ini, saya berkesempatan untuk nyobain salah satu headphones budget wireless terbaru dari Anker, yakni Anker Soundcore H30i. Dan ini adalah wireless headphone tipe on-ear, bukan over-ear teman-teman. Yang dijual di harga 400 ribuan, tepatnya di angka 450 ribu rupiah, selama periode promo 24 November sampai 4 Desember 2023 nanti. Dan kalau kalian mau potongan lebih lagi dari harganya, Anker titip info ke saya untuk kasih kode untuk potongan harga, yakni SOUND24, SOUND24, ketika check out khusus di official store Anker di Tokopedia. Disclaimer dulu ya sebelumnya, kalau produk ini dikirim oleh Anker, tapi video ini teman-teman bukan paid promotion, karena channel saya nggak nerima barang-barang yang saya review untuk dipromosikan di channel ini. Kalaupun sampai promosi, saya pasti bilang dulu di awal, kalau ini adalah paid promotion. Ada labelnya juga di YouTube. Tapi sejauh ini belum pernah sih. So, di video ini saya akan bahas pro maupun cons dari headphones budget satu ini. Pertama, dari segi unboxingnya dulu. Di bungkusnya ada klaim 70 hours of pure bass. Ya, headphones sekarang ini udah makin gila ya battery life-nya. FYI, 70 jam ini udah hampir 4 kali lipat dari klaim battery life-nya Bose 700 saya. Untuk kelengkapan isi boxnya sih sesuai harganya. Ada rangka kardus berisi kabel 3,5 ke 3,5 mm untuk auxiliary connection, lalu kabel charger USB-C ke USB-A untuk nge-charge, dan juga ada buku panduan serta tentunya unit headphones H30i di dalam kantong kain kapas tipis ini. Lengkap dengan garansi selama 18 bulan dari Anker Soundcore Indonesia. Karena di sini bentuknya on-ear teman-teman, earpadnya di sini akan menempel ke telinga kita. Dia nggak akan mengelilingi telinga kita seperti layaknya over-ear headphones. Secara desain, meskipun masih pakai plastik, tapi coating bertekstur yang ada di area luar ear cup-nya ini bisa kasih rasa agak premium. Lengkap dengan logo Soundcore dan aksen silver. Plus kalau kalian nggak suka warna hitam ya, Anker juga masih menyediakan opsi warna putih maupun merah. Yang saya suka di sini ear cup-nya cukup fleksibel, bisa kalian swivel atau putar sampai 90 derajat dan bisa putar ke dalam juga untuk penyimpanan di dalam case-nya. Lalu headband-nya juga cukup fleksibel, bisa kalian panjangkan atur sesuai dengan lebar kepala kalian sendiri. Headband-nya ini terbuat dari logam dan punya cover plastik luar teman-teman. Lalu untuk cushion atasnya ini ada semacam padding kecil gitu ya, padding tipis yang cukup membantu kasih kenyamanan di bagian atas kepala saya ketika dipakai. Untuk cushionnya di sini saya rasa terbuat dari kulit sintetis gitulah. Baik cushion maupun earpadnya cukup nyaman waktu dipakai. Hanya aja karena ini on-ear, permukaan telinga kalian yang berkontakan langsung dengan earpad tentu adalah bagian yang paling cepat berasa pengap atau panas duluan. Untuk clamping force-nya di sini saya rasa termasuk yang cukup nyaman. Dia nggak terlalu menekan ke telinga saya. Dan jelas ini lebih nyaman secara clamping force-nya, tekanan dari samping maupun dari atas, daripada on-ear headphones yang pernah saya review dulu, JBL T450BT. Terutama saya rasa karena di sini ada cushion atas yang cukup empuk teman-teman. Seingat saya dulu JBL T450BT itu nggak ada cushion atas atau padding yang empuk kayak gini. Sehingga dengan JBL T450BT saya dulu, saya cuma bisa bertahan selama pemakaian berapa ya, 20 menit atau 30 menit. Saya sudah merasakan ada tekanan yang kurang nyaman di telinga saya. Sedangkan dengan Anker H30i ini bisa saya pakai lebih dari 1 jam atau bahkan 1,5 jam baru saya mulai merasakan ada kayak tekanan yang cukup bikin telinga kurang nyaman. Lalu, kalaupun ada kekurangan minor ya, dari pemakaian saya, pemakaian headphone ini di kepala saya ngerasa untuk pemakaian ketika saya pakai gini, lalu ketika saya agak menunduk, kadang headphones-nya kalau posisinya agak kurang tepat, kurang ke belakang gitu, dia bakal bisa agak cepet ikut turun gini. Lumayan lebih mudah turun gini dibandingkan katakanlah JBL T450BT, yang memang clamping force-nya lebih neken, dia lebih ketat gitu. Jadi ini trade-off aja teman-teman, kalian suka yang mana? Kalau saya sih lebih suka ngorbanin keketatan dari clamping force demi dapetin fit yang lebih nyaman. Lalu di area ear cup kanan ada port USB-C untuk nge-charge, port 3,5 mm untuk auxiliary input, dan juga tombol volume up, volume down, serta play pause. Tombolnya sendiri cukup nyaman buat dipencet-pencet, dan saya lebih suka pakai tombol seperti ini dibandingkan touch sensor alias sensor sentuh, karena lebih minim resiko accidental touch
atau accidental press. Untuk mekanisme tombolnya saya tampilin di layar teman-teman, silakan pause kalau perlu. Overall pertombolannya ini secara fungsinya cukup komplit, mulai dari volume up, volume down, play pause, pindah ke lagu berikut, lagu sebelumnya. Kalaupun ada kritik minor, sayangnya di sini pertombolannya ini, fungsi mekanismenya ini nggak bisa kita atur di aplikasinya, jadi nggak customizable. Yes, headphone budget ini sudah disupport sama aplikasi Soundcore yang bisa kalian download di Apple App Store atau Google Play Store. Dan di aplikasinya ini kita bisa atur berbagai opsi untuk EQ preset alias sound effect di sini bilangnya, dan juga EQ custom sesuai selera kita. Disediain slider di 8 band frekuensi yang bisa kita atur di sini. Cukup fleksibel. Lalu ada dual connections alias multi point. Lalu teman-teman, ada dual connection alias multi point. Di zaman sekarang, headphone 450 ribuan sudah support multi point connection. Ini fitur yang kalau kalian temuin di 2 tahun 3 tahun lalu cuma ada di headphone-headphones yang harganya jutaan. Meski ketika H30i ini terkonek ke dua perangkat di saat bersamaan dan media lagi dipasang nih di salah satu perangkat, lalu kita coba berpindah ngeplay media di perangkat kedua, maka media di perangkat pertama nggak akan otomatis nge-pause. Harus kita pause dulu, baru headphone ini mau ngeplay media dari perangkat kedua. Jadi ini nggak langsung switching gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya, kita bisa aktifin atau nonaktifin voice prompt pengingat indikasi low battery. Dan juga ada opsi untuk update firmware. Nah, sekarang untuk battery life, Anker tuh ngeklaim H30 ini bisa kasih playtime music selama 70 jam nonstop, which is crazy. Ini mungkin salah satu raja baterai ya di kalangan wireless headphones. Meski nggak tahu klaimnya ini di volume berapa persen, teman-teman. Nah, ketika saya coba buktikan sendiri, setelah saya putar musik selama 40 jam nonstop, baterai headphones ini masih tersisa separuhnya. Ya, separuhnya. Dan FYI, ini di volume 50%. Volume 50% itu sendiri ketika saya pakai dengan headphones ini, itu udah cukup kenceng untuk pemakaian saya di kondisi yang sunyi dengan musik dari Apple Music. Jadi di sini saya cukup percaya lah sama klaim baterai 70 jamnya. Anker benar-benar nyematin power bank ke dalam headphone satu ini. Sedangkan untuk ngecharge-nya, Anker H30i butuh waktu sekitar 2 jam untuk isi daya dari 0 sampai 100%. Plus, sudah mendukung fast charging. Ngecharge 5 menit bisa kasih battery life selama 4 jam. Nice. Dan untuk konektivitas, di sini Anker nyematin Bluetooth 5,3. Dengan jangkauan maksimum sinyal Bluetooth di tempat terbuka, saya bisa dapetin jarak 60 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai putus-putus. Ini hasil yang cukup oke lah. Lalu kodeknya sendiri di sini sudah menggunakan kodek SBC dan AAC. Kodek yang cukup standar untuk headphones harga 400 ribuan. Jadi nggak perlu berharap ada aptX atau LDAC ya. Saya rasa belum ada sih headphones di bawah 500 ribu rupiah yang sudah support kodek aptX maupun LDAC. Paling nggak sampai saat ini ya, setahu saya. Jadi dengan konfigurasi SBC maupun AAC codecs ini, maka pengguna iPhone lah yang agak lebih diuntungkan karena kompresi AAC di audio di iOS, di iPhone lebih, saya rasa lebih refine, agak lebih refine, lebih minim artefak dibandingkan di Android. Nah, berikutnya untuk latency. Di sini H30i belum dilengkapin sama gaming mode, tapi waktu saya pakai buat nonton video di YouTube atau movie streaming di Netflix, delaynya relatif normal-normal aja sih. Saya nggak bilang nggak berasa delay sama sekali ya, karena kalau dikritisin baik-baik, lip sync delaynya masih ada dikit-dikit. Kalau kalian perhatiin baik-baik, gerak bibir dari orang yang berbicara di suatu podcast atau dialog. Tapi bagi saya ini nggak sampai mengganggu kalau kalian nggak terlalu mengkritisin gerak bibirnya. Tapi tentu karena absennya gaming mode ini, saya rasa kurang cocok untuk gaming. Nah, sekarang sebelum kita pindah ke sesi audio, kita coba dulu tes kualitas mikrofon dari Soundcore H30i ini ketika dipakai buat call, teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS. Sorry, untuk headphones ya kali ini, karena saya lagi mereview Anker Soundcore H30i. Saat ini saya berada di tempat yang nggak seperti biasanya, tapi secara kondisinya mirip-mirip teman-teman. Di sebelah sana ada jalan raya yang cukup ramai. Ada jalan raya cukup ramai di sebelah sana, dan di sebelah sisi berlawanan ada banyak orang ngobrol, teman-teman. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Anker Soundcore H30i ini, teman-teman? Di kondisi yang cukup challenging ya, seperti sekarang ini. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk.
Oke teman-teman, tiba sekarang kita di pembahasan audio. Pertama, dari volume dulu. Saya rasa H30i bisa kasih volume yang cukup kenceng lah. Dia bukan yang kenceng banget, tapi at least cukup kenceng di sini. Di tempat yang sunyi, saya biasa pakai headphones ini untuk putar musik dari Apple Music di volume 50-60%. Sedangkan di tempat yang ramai, tapi tergantung ya ramainya seberapa, ini biasa saya pakai di volume 70-80%. Karena ingat, tergantung ya seberapa ramai. Ini nggak ada fitur active noise cancelling teman-teman. Di sini cuma passive noise isolation, dan biasanya on ear passive noise isolationnya nggak sebagus over ear. Karena di sini earpadnya langsung nempel aja di telinga, nggak sampai menyelimutin telinga kita. Nah, untuk karakter audio, by default, tanpa diutak-atik equalizernya, punya tuningan V-shape. Khas kebanyakan produk-produk soundcore. Jadi expect bass yang tipikal rumbling, kaya banget sub bass dan mid bass-nya, cenderung dominan bahkan, dengan treble yang extend, tapi juga kadang bisa berasa agak tajam di beberapa recording. Lalu disertai dengan mid range yang cenderung tipis, agak hollow bisa saya bilang, dan posisinya agak mundur. Di satu sisi, treble yang extend ini bisa kasih kesan airy di soundstage-nya. Tapi di satu sisi lainnya, presentasi treble-nya jadi kurang natural. Nah, untungnya di sini saya cukup terbantu sama EQ preset atau terutama EQ custom-nya. Di antara EQ presetnya di sini saya paling cocok sama yang lounge. Karena ini bantu ngurangin sub bass yang terlalu berlimpah menurut saya, dan bantu naikin lower mid range supaya timbre vokal jadi lebih natural. Lebih lush, sesuai selera saya saja sih ini. Lalu untuk EQ custom versi saya pun jatuhnya juga mirip-mirip sih seperti EQ preset lounge. Saya atur supaya region 100Hz-nya berkurang dan lower mid serta mid range-nya overall di area 200-800Hz lebih ditingkatin lagi. Dengan presentasi mid range yang sudah saya atur dengan EQ custom saya seperti ini, paling nggak di sini saya bisa dapetin profile audio yang fun dengan bass yang masih cukup gede, tapi paling nggak mid range-nya di sini sudah lebih bener lah, lebih natural. Yang masih jadi agak persoalan buat saya pribadi, terutama buat selera saya, ada di treble-nya. Masih agak kurang puas sama refinement di treble-nya, meskipun udah saya otak-atik sana-sini. Di beberapa recording, suara snare dan juga presentasi suara tambourine, ini kayak ada ekstra kayak tambahan gitu, yang bikin presentasinya kurang natural. Saya nggak tahu apakah ini efek artefak dari kompresi kodek, karena kodeknya bukan high quality ya di sini. Dan ingat, ini headphones budget guys. Atau bisa jadi apakah dari kualitas hardware drivernya, atau memang karena dari tuningannya sendiri ada peak tertentu di area treble di luar frekuensi yang ditampilin di multiband EQ-nya. Jadi di luar frekuensi 6,4 dan juga 12,8 kHz-nya. So, kalian mau otak-atik gimana pun dua frekuensi treble tersebut di multiband EQ-nya, kalian nggak akan bisa benahin peak-nya ini tadi, karena berada di luar frekuensi yang bisa kita otak-atik tadi ini, teman-teman. Ini juga kesan yang sama yang saya jumpain di presentasi treble-nya Anchor Live.3i, TWS ANC mereka yang harganya 500 ribuan. Untuk solusinya, dugaan saya ya, seandainya dikasih band frekuensi tambahan gitu, di let's say 8.000 sampai 10.000 Hz gitu, harusnya ini bisa diatur-atur supaya bantu ngurangin kesan kurang refine atau kesan artefak di treble-nya ini tadi. Dan oleh karena ini juga, saya mutusin untuk turunin aja frekuensi 6,4 dan 12,8 kHz di EQ custom-nya, supaya nggak kebanyakan peak aja di treble-nya di sini. Tapi selain dari treble-nya di sini, untuk harga 400 ribuan saya nggak ada komplain major terhadap audionya. Terutama dengan EQ custom saya ini tadi, saya merasa tonal balance-nya udah jadi lebih baik dan udah bisa saya nikmatin dengan lagu berbagai genre, teman-teman. Kalau tadi soal tonal balance, sekarang soal teknikalitasnya yang memang saya rasa bukan aspek unggulan utama dari headphone satu ini. Oke, dengan EQ saya tadi, saya rasa pemisahan instrumennya cukup baik, cukup berasa, nggak sampai ngecampur aduk gitu. Dan juga timbre vokalnya jadi lebih organik, lebih bener lah. Tapi secara presisi dari imagingnya masih kurang begitu tepat dan kurang menyebar. Tapi perlu diingat, khusus aspek ini memang menjadi salah satu kelemahan dari kebanyakan on-ear headphones. Karena on-ear headphones biasanya punya audio yang presentasinya lebih direct, lebih dekat sama telinga kita. Jadi jangan expect presentasi soundstage yang ngebuka, seluas over-ear headphones. Di sini posisi drivernya agak lebih maju daripada yang kita dapetin dari rata-rata over-ear headphones, yang seringkali bisa bantu kasih ilusi soundstage lebih luas. Jadi soundstage-nya masih normal-normal aja lah untuk ukuran on-ear headphones. Lalu juga yang kritis terhadap presentasi suara treble, detail retrieval di area treble, ini juga saya rasa belum bisa
nampilin detail di area treble yang sampai refine, smooth, tapi detail gitu. Tapi hey, ini wireless headphones harga di bawah Rp500.000 teman-teman. Ini bukan vocal betis yang saya waktu cobain itu wow banget, presentasi treble-nya detail, smooth, tapi harganya juga belasan juta. Sebagai kesimpulan, ya ini bukan wireless headphones yang perfect, tapi untuk harga super budget 400 ribuan, saya rasa fitur dan performa yang ditawarin sudah cukup wah lah. Ya, beberapa kekurangan minor yang saya amatin hanya di absennya gaming mode, jadi ini kurang recommended buat para gamer, dan memang peruntukannya bukan untuk gaming ya. Lalu juga buat audio files yang sangat kritis terhadap presentasi suara treble yang refine, detail ala-ala wireless headphones jutaan gitu, ya mungkin kurang cocok sama audio headphones satu ini. Tapi adanya fitur multi-point connection, sekali lagi saya bicara untuk pemakaian sehari-hari, untuk orang awam terutama. Lalu ada mekanisme fungsi tombol yang cukup komplit, desain yang ramping dan fleksibel, battery life berhari-hari, hingga support aplikasi dengan multi-band EQ untuk audio yang lebih fleksibel. Overall, headphones ini bisa sangat saya rekomendasikan untuk harga 400 ribuan. Apalagi cuma buat pemakaian casual sehari-hari, bukan buat critical listening. So lagi, Anker bilang launchingnya di tanggal 24 November sampai 4 Desember 2023 nanti. Itu aja sih titipan info dari Anker. Tapi selebihnya, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pendapat saya soal Anker H30i ini. Dan semoga review ini bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian yang lagi cari wireless headphones budget di harga 400 ribuan. Kalau gitu, thank you udah nonton videonya sampai detik ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.